Halo, selamat pagi pemirsa di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Fahada Indi, inilah kabar Sumatera. Pemirsa, Polda Sumut menaikkan status tahap sidik terhadap kasus judi online terbesar di Sumatera Utara. Untuk penanganan kasus, hari ini penyidik menggeledah rumah mewah milik terduga bos judi online di perumahan Cemara Asli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Polda Sumatera Utara menggeledah sebuah rumah mewah milik terduga bos judi online di perumahan Cemara Asli, Jalan Palem, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Personil Satuan Brimob Polda Sumatera Utara bersenjata laras panjang turut diturunkan ke lokasi untuk mengamankan proses penggeledahan. Saat penggerebekan berlangsung, kondisi rumah mewah berlantai 5 ini dalam keadaan tidak berpenghuni. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi membenarkan rumah mewah yang digeledah merupakan milik bos judi online yang saat ini tengah diburu Polda Sumatera Utara. Penggeledahan rumah mewah ini merupakan rangkaian dari pengembangan yang dilakukan petugas. Sebelumnya, pekan lalu Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak memimpin langsung penggerebekan lokasi operator judi online di Komplek Perubahan Cemara Asri. Untuk mengelabui petugas, pusat operator judi online sehari-harinya digunakan sebagai warung penjualan makanan, namun di bagian dalam digunakan untuk mengoperasikan judi online. Dalam penggerebekan ini, ratusan telepon genggam dan kartu seluler yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemain judi turut disita petugas. Kapolda Sumatera Utara menyebutkan ada 107 rekening yang disita dan diblokir dalam kasus ini. Pihak Polda Sumut telah menggandeng PPATK untuk mengusut kemana saja aliran dana yang digelontorkan oleh bos besar berinisial AP. Kapolda Sumut pun berjanji akan memburu AP kemanapun ia kabur. 107 rekening yang digunakan terkait dengan pengungkapan kita di Cemara. Ya, teman-teman. Belawan adalah punya AP. Di sini kemudian kemarin di Cemara adalah punya AP. Untuk itu saya minta, kami sudah melakukan pemanggilan. Saudara AP harus datang ke Polda untuk memberikan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan ini kalau tidak dihadirkan, saya minta, saya akan terbitkan daftar pencarian orang. Mekanisme hukum ada, teman-teman sekalian. Dan saya sudah cekal yang bersangkutan, kalau berangkat ke luar negeri, saya akan cari. Saya harus sampaikan. Dari PPATK kita sudah bekerja sama teman-teman sekalian untuk membuka semua rekening. Kepada siapa aliran dana tersebut disampaikan. Dan ini akan membuka semua ya terkait dengan tindak pidana perjudian ini. Praktik judi online yang dioperasikan AP disebut beromset hingga miliaran rupiah per harinya dan yang terbesar di Sumatera Utara. Kapolri menegaskan bahwa seluruh bentuk perjudian harus ditindak tegas. Apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi, kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli, apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Demikian juga di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan. Kini, Polri di berbagai daerah kian gencar memberantas praktik judi online. Tim TV One mengabarkan. Judi online gencar diberangus beberapa waktu belakangan ini. Penggerebekan masif dilakukan ke lokasi fisik di berbagai daerah. Mengapa judi online tetap marak meski berulang kali diberantas oleh pemerintah? Beberapa hari ini penggerebekan besar-besaran terhadap judi online gencar dilakukan polisi di berbagai daerah. Namun kali ini tidak hanya menyasar markas operasi judi online, namun juga rumah bandar besarnya.
Seperti di Kabupaten Deli Serdang, polisi membongkar judi online terbesar di Sumatera Utara. Rumah mewah milik bos besar judi online di perumahan Cemara Asri Deli Serdang langsung digerebek. Namun sayang, sosok yang diburu tidak ada di lokasi. Penggerebekan ini hanyalah salah satu dari operasi masif pemberantasan judi online di tanah air. Kapolri bahkan mengancam memecat jajarannya yang terlibat perjudian. Namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi. Kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Kementerian Kominfo sejak tahun 2018 hingga saat ini setidaknya telah memblokir lebih dari 550.000 konten judi online. Setiap hari 400 konten judi online diputus aksesnya. Namun konten judi online berikutnya juga terus muncul. Dan tentu karena mudah ya mereka masuk lagi ya. Begitu masuk kita tutup lagi jadi kejar-kejaran. Saya perlu sampaikan kepada pelaku usaha, Kominfo mempunyai cyber drone di sini. Cyber drone-nya itu bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, non-stop untuk melakukan monitoring ruang digital. Kominfo juga sudah mempunyai surveillance system yang melakukan monitoring terhadap ruang digital. Apakah pemblokiran dan masifnya penggerbekan bakal membuat kapok operator judi online? Tim TV One mengabarkan. Bencana longsor kembali terjadi di kawasan Sitinjau Lawik, Kota Padang, Sumatera Barat kemarin. Longsor ini bermula saat hujan lebat terjadi pada Sabtu siang. Tak lama longsor pun terjadi di kawasan Jalan Lintas Padang, Solok, tepatnya memasuki Lubuk Paraku, Sitinjau Lawik, hingga Panorama 2. Dilaporkan BPBD setempat terdapat 5 titik longsor. Beberapa di antaranya sempat menutup badan jalan dan menimbulkan kemacetan panjang. Sabtu petang jalan kembali dibuka dengan sistem buka tutup dan masih menimbulkan kemacetan. Sementara pembersihan jalan terus dilakukan menggunakan alat berat. Jasad seorang pria ditemukan di pinggir kali Raman Jagabaya, Bandar Lampung. Belum diketahui identitas jasad tersebut. Jasad seorang pria ditemukan warga di pinggir kali Raman, Jalan Pulau Bacan, Kelurahan Jagabaya, Bandar Lampung. Belum diketahui identitas pria tersebut. Tak ada warga sekitar yang mengenalinya. Dugaan sementara, jasad hanyut setelah hujan deras yang mengakibatkan debit air naik. KTP-nya nggak ada. Dari informasi dari warga sekitar juga nggak ada yang kenal. Artinya kemungkinan bukan warga kita. Polisi kemudian mengevakuasi jasad ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk untuk divisum. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Seorang ibu rumah tangga menjadi kurir narkoba dengan barang bukti 30 kg ganja. Ganja dikirim dari Aceh dengan tujuan Karimun, Kepulauan Riau. NZ, ibu rumah tangga berusia 44 tahun asal Aceh, ditangkap polisi akibat membawa ganja sebanyak 30 kg. Ganja dikirim dari Aceh dengan tujuan Karimun, Kepulauan Riau. Ganja dipesan oleh MT yang telah terlebih dahulu ditangkap. Polisi kemudian mengembangkan kasus ini dan meringkus 4 orang lainnya. Kita melakukan pengembangan di daerah Aceh, di mana kita tangkap satu pelaku yang merupakan ibu rumah tangga yang melakukan pengiriman barang ke Karimun. Di mana barang bukti yang kita amankan dari ibu NZ ya,
sebanyak 30 kilo jenis ganja. Para pengedar ganja tersebut kini terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Alboin, Cupri, TV One mengabarkan. Peredaran miras ilegal digagalkan Polda Sumatera Selatan. Miras berkadar alkohol tinggi tersebut dijual secara online. Dirkrimsus Polda Sumatera Selatan membongkar perdagangan minuman keras ilegal berkadar alkohol tinggi. Minuman keras tersebut dijual secara online. Polisi menangkap seorang pelaku, Har, warga Jalan Segaran, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Dari dalam gudang, polisi menyita lebih dari 800 botol miras dari golongan A hingga golongan C. Pancing kita dapat, kita tindak lanjuti dan kita berhasil mengamankan sebanyak 849 botol dari jenis golongan A sampai golongan C. Dalam pemeriksaan terungkap, pelaku sudah menjual miras secara ilegal selama 2 tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Beragam informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi kami kembali. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Anda kembali di Kabar Sumatera, pemirsa. Pembatasan pasokan oleh pihak Pertamina ke sejumlah SPBU di Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan memicu antrian panjang kendaraan. Antrian kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi, Pertalite dan biosolar terjadi di sejumlah SPBU Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan, salah satunya di kawasan dalam kota Muara II. Antrian panjang kendaraan ini sudah terjadi sejak penjualan BBM bersubsidi dibatasi oleh pemerintah. Pihak SPBU saat ini hanya mendapatkan kuota BBM bersubsidi 16 ton dengan rincian 8 Pertalite dan 8 kilo biosolar. Pemerintah menambah pasokan BBM bersubsidi di SPBU. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan saat ini pemerintah sedang berhitung untuk menaikkan harga BBM subsidi. Minggu depan Presiden Joko Widodo akan bicara ke publik soal rencana kenaikan harga BBM tersebut. Inflasi itu tergantung nanti kenaikan berapa nanti solar, berapa Pertalite. Karena bagaimanapun tidak bisa kita pertahankan terus demikian. Jadi tadi mengurangi pressure ke kita karena harga crude oil naik, yang sekarang kebetulan agak turun, itu kita harus siap-siap. Karena
subsidi kita kemarin 502 triliun, kita berharap kita bisa tekan ke bawah. Tadi dengan pengurangan tadi mobil-mobil combustion, motor-motor combustion ganti dengan listrik, kemudian B40, menaikkan harga Pertalite yang kita subsidi cukup banyak dengan juga tadi solar. Itu modeling ekonominya saya kira sudah dibuat. Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai bagaimana mengenai kenaikan harga ini. Jadi Presiden sudah indikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian. Karena kita harga BBM termurah kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain. Dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Rektor Universitas Lampung, Karomani, dan 3 orang jajarannya sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Kasus tersebut berkaitan dengan penerimaan calon mahasiswa baru di Universitas Lampung. Rektor Universitas Lampung, Karomani, adalah salah satu dari 8 orang yang ditangkap KPK di wilayah Lampung, Bandung, dan Bali pada Jumat lalu. Penangkapan didasarkan pada laporan masyarakat tentang tindak pidana suap dan gratifikasi penerimaan calon mahasiswa baru di Universitas Lampung tahun 2022. Pertama, Saudara KRM, Rektor Universitas Lampung periode 2020-2024. 2. HY, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Lampung. 3. MB, Ketua Senat Universitas Lampung. 4. BS, Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Universitas Lampung. 5. ML, Dosen. 6. HF, Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung. 7. AT, Ajudan KRM. 8. AD, swasta. Selain 8 orang tersebut, 2 orang lainnya menyerahkan diri ke KPK untuk diperiksa. KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Mereka menjalani tahanan di rutan Gedung Merah Putih selama 20 hari untuk keperluan penyidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, kemudian berlanjut ke tahap penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan 4 tersangka sebagai berikut. 1. KRM, Rektor Universitas Lampung periode 2020-2024. 2. HY, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Lampung. 3. MB, Ketua Senat Universitas Lampung. Dan 4. AD, swasta. KPK menyita barang bukti uang tunai 414,5 juta rupiah, slip setoran deposito bank senilai 800 juta rupiah, dan kunci safe deposit box yang diduga menyimpan emas senilai 1,4 miliar rupiah. Dari operasi tangkap tangan di Bandung, KPK menyita barang bukti kartu ATM dan buku tabungan dengan saldo 1,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Haris, TV One mengabarkan. Rektor Universitas Lampung, Karomani, yang ditangkap OTT oleh KPK mengaku perbuatannya telah mempermalukan dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi negeri. Usai diperiksa di gedung KPK, ia pun meminta maaf kepada masyarakat, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Mau disampaikan, Pak. Dikit ya, Pak. Ada klarifikasi barangkali, Pak. Dikit ya, Pak. Ya, saya mohon maaf lah pada masyarakat pendidikan Indonesia. Dan untuk selanjutnya kita lihat di persidangan nanti ya. Untuk mahasiswa Unila sendiri, Pak, atau akademisi di Unila, Pak? Pak Rektor. Ya. Pak Rektor, gimana Pak Rektor? Kabar Sumatera akan kembali usai jeda berikut ini, tetap bersama kami. Agar tubuh menjadi sehat,
diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, diduga tak terima anaknya diejek, seorang oknum anggota TNI menembak seorang remaja menggunakan airsoft gun hingga terluka parah di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Oknum TNI tersebut diduga mencegat korban dan menembak di bagian telinga. Kejadian nembak. Redo, remaja 19 tahun ini terluka serius di sekitar telinganya usai ditembak seorang oknum TNI Angkatan Darat dengan airsoft gun di kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Korban sebelumnya diketahui sempat bersitegang dengan seorang remaja lain di tempat tongkrongannya. Tak berapa lama remaja tersebut kembali dengan seorang anggota TNI AD berseragam yang diduga orang tuanya. Oknum tersebut kemudian mencegat korban, menodongnya lalu tanpa ragu menembak ke bagian telinga dan pelipis. Keluar gini kan pistol kan langsung kami tutup kaca bang, langsung suruh lari, dibuka pintu langsung ke depan mobil. Anak tuh langsung ke depan mobil langsung nih ke depan kap berhenti kan, disuruh buka di pistol nih di ujung di ini buka kan udah pasrah kan pak. Nah, jadi ngomong mobil langsung gini, pistol udah digini, langsung ditor sesentuh. Keluarga korban yang tak terima kemudian melaporkan kasus penembakan ini ke Makodem POM 242 Bangka dengan membawa hasil visum luka lubang di atas telinga korban. Komandan Subden POM 242 Bangka mengaku masih menyelidiki apakah pelaku merupakan anggotanya atau bukan. Apakah instruksi saya atau bukan, kita orangnya yang mana kita belum tahu ya. Kan selidiki dulu lah ya. Itu baiklah ya. Meski begitu pihaknya tetap menyelidiki dugaan indisipliner oknum anggota TNI AD terhadap masyarakat sipil tersebut. Termasuk perihal legalitas senjata yang digunakan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Frendi Primadana, TV One mengabarkan. Nekat mencuri di dalam kamar indekos mahasiswa, seorang pencuri berhasil diamankan dan dihajar warga. Pelaku pun diikat warga di pagar hingga polisi datang untuk mengamankannya. Adiknya dijaga. Seorang pencuri masuk ke dalam kamar indekos mahasiswa. Dalam aksinya pelaku tertangkap basah oleh penghuni kos. Peristiwa ini terjadi di Jalan Sukawiradharma, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Riau. Warga yang kesal terhadap ulah pelaku langsung melampiaskan amarahnya kepada pelaku. Selain itu, warga juga mengikat pelaku dengan tali agar tidak kabur. Petugas kepolisian sektor Payung Sekaki Pekanbaru Riau yang mendapatkan informasi langsung mengamankan pelaku pencurian dari amukan warga.
Pelaku yang diketahui berinisial RT mengaku nekat mencuri karena terdesak ekonomi yang sulit dan terpaksa melakukan pencurian di kamar kos mahasiswa. Seorang yang melihat pintu kos terbuka, kemudian dia memasuki kamar kos tersebut, lalu melihat ada sebuah laptop di atas meja yang terbungkus tas laptop. Kemudian tersangka mengambil laptop tersebut dan membawa keluar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 362 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin Dermawansyah, TV One mengabarkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, tim khusus Polri telah menetapkan istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Putri Chandrawati dinilai berperan dalam kasus pembunuhan tersebut. Polisi menetapkan istri mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati atau PC, sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua alias Brigadir J. Penetapan Putri sebagai tersangka dilakukan polisi setelah memiliki alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan bukti elektronik CCTV. Meski sudah menjadi tersangka, polisi belum melakukan penahanan terhadap Putri Chandrawati. Adapun alasan belum menahan Putri Chandrawati lantaran istri Irjen Verdi Sambo ini sedang sakit. Polisi hingga kini belum menjelaskan sejauh mana keterlibatan Putri Chandrawati dalam pembunuhan Brigadir J. Menurut Kamarudin Simanjuntak, peran Putri adalah menutupi kejadian yang sebenarnya, padahal dia mengetahui kejadiannya. Peran Putri Sambo adalah pertama menutupi kejadian yang sebenarnya. Karena dia kan saksi kunci di situ, bisa disebut juga sebagai saksi mahkota karena dia mengetahui, melihat dan mendengar serta mengalami apa yang terjadi sesungguhnya. Tetapi dia sengaja terus diam dengan menyuruh penasihat hukumnya bernama Patra M. untuk menyebarkan hoax atau menyebarkan kejahatan setiap hari dengan cara memfitnah bahwa almarhum melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan kepada Ibu Putri. Pasal yang dikenakan polisi untuk menjerat Putri Chandrawati adalah pasal 340, yaitu tentang pembunuhan berencana. Menurut pengamat hukum pidana Ganjar Laksmana, pasal tersebut digunakan karena ada kemungkinan Putri Chandrawati terlibat dalam pembunuhan Brigadir J. Diancamkan kepada Ibu Putri kalau memang dia terlibat perencanaan, ya, dia tahu dan punya kehendak supaya orang ini mati dengan cara tertentu, ya, prosesnya. Atau kalau memang ini pembunuhan, dia mengetahui dan dia berkepentingan. Jadi kata kuncinya kan begini, ya, terlibat dalam suatu kejahatan itu sebetulnya karena dia memang punya kehendak, berkepentingan atas kejahatan itu. Jadi bisa saja 340 atau 338, ya. Walaupun dalam hal ini kita sudah sepakat nih, ya, saya pribadi ini lebih cenderung kepada 340, pembunuhan berencana, ya. Kenapa kepada 340? Karena ada pelibatan orang lain saat itu. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka. Selain Putri Chandrawati, tersangka lain adalah Irjen Pol Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer atau Barada E, Brigadir Ricky Rizal, dan seorang ART Verdi Sambo, Kuat Ma'ruf. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Kabar Sumatera hari ini. Saya Fade Indi mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa.